Kekristenan nggak ada yang kebetulan, tapi kekristenan itu terjadi semuanya atas izin Tuhan Yesus. Dan saya bertemu Anda di tempat ini semuanya izin Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan, nama saya Khairul Anwar, saya datang dari Malang. Ada yang dari Malang di sini? Tidak ada yang dari Malang, oke. Yang dari diberkati? Tapi saya orang Malang yang paling diberkati oleh Tuhan Yesus, haleluya. Ya, saya punya seorang istri dan 2 anak. Puji Tuhan, anak saya laki-laki dan perempuan. Dan ini istri saya yang pertama dan yang terakhir. Karena dulu sebelum bertobat istrinya 13. Loh kok, kan gak apa-apa sebelum bertobat. Tapi ketika menjadi Kristen kita ngaji yang benar. Ngaji yang bagaimana? Mengenal Tuhan yang benar. Ya, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa, jadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku itu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tanganmu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya bangga jadi orang Kristen. Orang Kristen dengan orang beragama Kristen beda. Orang Kristen itu di Alkitab saya pertama kali di Antioquia disebut orang Kristen karena pengikut Kristus. Benar apa enggak? Apa yang Kristus lakukan? Hidupmu wajib seperti Kristus. Wajib. Dan kalau orang Kristen ngerti firman, enggak melakukan firman, cuman hari Minggu aja ke gereja. Kekristenan bukan rutinitas, bukan agama. Tapi gaya yang mencerminkan Kristus, gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Bisa dimulai karena waktunya gak bisa, belum. Ya itu tadi di Pak Kilat ya juga rusak. Karena begini, yang bisa mengalahkan iblis itu adalah kesaksian kita dan kuasa darah anak domba. Makanya kita tundukkan kepala, kita berdoa supaya itu bisa terjadi lawatan, firman-Nya bisa mari kita berdoa, masing-masing berdoa. Bapak kami berdoa untuk tempat ini, alat yang dipakai, Engkau urapi, semuanya Kau urapi di tempat ini, Kau hadir tempat ini, Kau ratalamin, lamul kurasana yarartila kunasariya yibna. Amin, dalam nama Yesus. Ya. Kekristenan itu adalah gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Kekristenan tadi apa? Bukan cuma hari Minggu aja ke gereja, tapi setiap hari, setiap saat. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, kita harus jadi orang Kristen yang luar. Katakan kiri kanan, ayo jadi orang Kristen yang luar biasa. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Amin. Ya. Orang Kristen yang luar biasa itu tahu firman dan melakukan firman. Tidak cukup hari Minggu aja. Iblis itu tahu firman apa enggak? Yang keras? Melakukan firman apa enggak? Berarti kalau orang sudah tahu firman enggak melakukan firman, tengok kanan kirimu, ngerti enggak kamu? Iya, saya bangga jadi orang Kristen. Saya punya ayat emas 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ngomong aminnya kok cuma Pak Gembalanya saja. Firman itu kalau sudah selesai dibaca ya dan jangan sampai firman itu jatuh di pinggir jalan. Anda dan saya orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Dipilih menjadi terang dan garam dunia. Dipilih menjadi imamat yang rajani, imam panutan, contoh, teladan. Orang Kristen itu sebagai contoh dan teladan. Yang rajani, kita punya urapan double porsi. Raja itu punya apa? Kuasa. Benar apa enggak? Ngomong A jadi A, B, B. Saya pun sekarang merasakan begitu. Ada orang sakit, sembuh dalam nama Yesus, tapi dalam nama Yesus, sembuhkan, pulih dalam nama Yesus. Kita ini punya otoritas, punya kuasa. Harus dijaga kuasa itu. Bangsa yang kudus, orang Kristen harus menjaga kekudusan. Kekudusan itu mutlak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Harus menjaga kekudusan. Bangsa yang kudus, tapi banyak saya jumpain orang Kristen masih ngerokok. Orang Kristen masih suka berkata-kata kotor. Saya Malang sama Surabaya kalau ketemu Jian.
Di sini ada enggak yang suka meso? Yang suka keluar kata-kata gitu? Ada enggak yang rokok? Angkat tangan. Enggak ada di sini karena AC. Di luar sana banyak. Nanti kalau orang Kristen sudah tahu firman, enggak melakukan firman, nanti kalau sering rokok atau sering kata-kata kotor, tak baptis tutuknya saja. Berarti dulu baptisnya itu masih kurang, ininya belum masuk ke air. Bangsa yang kudus harus menjaga kekudusan supaya doamu itu dijawab. Umat kepunyaan Allah sendiri, saya dan saudara itu umat-umat kepunyaan Allah sendiri. Kok enggak ada yang amin, cuman diam aja. Sudah tak pulang Pak Pastor. Wa akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan tegang-tegang. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil saya dan saudara dari gelap pada terangnya yang ajaib. Amin. Aminnya yang keras. Nah gitu loh, supaya kalau saya diberkati, Anda pun diberkati. Kalau Anda itu, amin, amin. Ngantuk itu gimana caranya berkat. Yang semangat, minggu ini yang semangat. Muji tak lihat dari sana, puji-pujian. Gitu. Jangan, muji itu nyembah gitu. Masa kalau dengerin karaoke, TikTok, joget gini-gini, tapi kalau menyembah Tuhan, enggak. Benar apa enggak? Gaya hidup orang Kristen harus menjadi saksi Kristus yang semangat. Katakan kiri kananmu, semangat. Jangan ngantuk. Ya, saya dari bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A, sudah saya lakukan. Makanya sebelum bertobat istrinya 13. Tapi setelah saya mengkaji, jadi orang Kristen itu ngaji. Apa? Katakan kiri kananmu, ayo ngaji bareng sekarang. Loh, karena ngaji itu bahasa Indonesia artinya mengkaji, mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal aku katanya, benar apa enggak? Nah, jangan jadi orang Kristen cuman kulit. Kulit, daging, tulang, sumsum, darah menyatu. Itu ilmu manunggaling kawula Gusti. Itu selamat dunia akhirat. Itu yang saya cari dulu. Supaya saya sakti. Ketemunya di Yohanes 15. Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin gitu loh. Pastor Ferry, jangan diajak lagi Pastor Khairul ke sini. Enggak apa-apa. Saya enggak diajak ke sini enggak apa-apa. Saya sudah tahu tempatnya, ke sini sendiri. Orang saya ke sini ya berangkat-berangkat sendiri. Tiket-tiket sendiri kok. Berarti saking Tuhan Yesus itu sayang sama Anda. Iya. Coba manggil pendeta yang lain, kan bayarin tiket, bayarin hotel dong. Sama saya kan enggak toh. Karena apa? Saya juga jadi Kristen, enggak mau jadi Kristen yang egois. Saya tahu, kalau saya diselamatkan, saya harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saya diselamatkan, peduli menyelamatkan yang lain, peduli. Saya dipulihkan, peduli memulihkan yang lain. Saya diberkati, peduli menjadi berkat yang lain. Jangan pelit-pelit jadi orang Kristen. Jangan holit-holit. Di sini ada orang Batak? Orang nggak ada di sini, orang Philadelphia. Karena firman itu pedang bermata dua. Benar apa enggak? Sana kena, sini kena. Keren. Kalau tersinggung terserah kamu. Benar apa enggak? Kalau tersinggung berarti belum ada yang firman itu membereskan. Ya. Ketika saya jadi orang Kristen, tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Itu saya pakai pondasi. Kaki saya dua, satu perintah agung, kedua amanat agung. Perintahnya apa? Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mesti gembalanya dulu yang ngomong. Itu cepet-cepet amin. Ini enggak bisa. Tadi udah sekarang enggak?
Oke. Nah, itu istri saya satu-satunya. Ini tulang dari tulang saya, rusuk dari rusuk saya, daging dari saya. Iya. Yang dulu 13 itu di Alkitab saya baca enggak ada. Tulang rusuk itu diambil berapa? 1. Kalau 13 tulang rusuk apa tulang rusak? Ya, ini kedua anak saya dan ini istri saya seorang dokter kecantikan. Kalau di Surabaya dokternya Miracle. Ya, dia pinter tarik-tarik benang hidung yang pesek dimancungin, tarik-tarik gini, sulam bibir semuanya. Ada yang di sini mau gratis angkat tangan tarik benang. Tapi benangnya benang layangan. Orang Kristen kok mau gratis terus saja. Kita diberkati menjadi saluran. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next. Next bisa. Oh bisa ya pakai ini. Oke, terima kasih. Ini ayat mas saya. Saya ini orang buangan. Next. Next. Ya, saya ini orang buangan. Mulai kecil dibuang oleh orang tua saya sampai hari ini tidak ketemu dengan orang tua saya. Ini, mulai umur 8 bulan. Ibu saya namanya Juaria Lubis, orang Pemantang Siantar. Bapak saya orang Madura, Malang di Madura namanya Muhammad Legimin. Saya korban, bapak saya nikah lagi, orang Medan itu enggak mau di madu. Benar apa enggak? Orang Batak itu enggak mau di madu, padahal madu itu manis. Tapi kalau ada orang Medan masih mau di madu, itu berarti memang madunya manis. Madu rasa racun. Ini. Jadi saya tahu itu bukan orang tua saya berontak. Mulai kecil saya sudah tidur dengan pelacur. Ganja, makan magadon, leksotan, BK, semuanya saya pakai morfin karena saudara adik ibu saya itu dokter. Jadi obat-obatnya saya pakai. Next, saya kepingin bunuh diri. Saya jadi pembalap, mulai dari balap jalanan sampai pembalap motocross. Saya sering juara karena tubuh-tubuh saya isi terus. Saya pakai kuasa-kuasa gelap. Next. Setiap balap menang duitnya saya pakai mabuk. Next lagi. Jadi juara balap tahun 81 saya juara nasional, 87 saya juara Asia. Setiap balap menang mabuk. Next lagi. Ya, sampai jual narkoba, menghalalkan segala cara supaya saya cepat kaya. Next. Firman Tuhan mengatakan Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari, katakan kiri kananmu, ngerti enggak firman itu? Makanya jangan kepingin kaya. Ini firman loh yang ngomong ya dan amin loh. Loh gak ada yang ngomong amin, takut. Karena saya lihat di sini orang yang Amerika itu kerja. Pak kalau enggak kerja nanti yang bayar itu siapa? Kok gak percaya? Hei, angkatan orang kurang percaya. Ya, ini. Next. Akhirnya saya di penjara. Lihat, di sana jadi imam hari Minggu. Imam hari Jumat. Sekarang dipilih menjadi imam hari Minggu. Jumat mati, Minggu bangkit hidup bersama Kristus Yesus. Di penjara enggak kumpul Pak Peri Tasik. Di penjara enggak kumpul pendeta, di penjara kumpul penjahat. Next. Jadi keluar kayak hantu. Kalau orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Suatu hari saya nembak orang karena persaingan narkoba. Saya lagi tatoan. Akhirnya orang itu saya bunuh, saya tembakin karena persaingan narkoba. Saya punya rasa ketakutan dan saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama, saya ditangin Tuhan Yesus. Di atas bukit langsung ke samping saya. Ini jelas ikutlah aku. Next. Ikutlah aku. Begitu ngomong ikutlah aku, dia datang ke saya, next. Dan berkata, next, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus yang kita sembah, itu real ada. Inilah jalan, inilah kebenaran, inilah hidup. Waktu itu saya tanya, Tuhan kamu itu ada apa enggak? Kalau ada bentukmu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Yang datang Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Dan dia ngomong katakan ikutlah aku. Saya enggak mau ikut, wah kamu Tuhannya orang Kristen, ngapain aku ikut kamu?
Dan dia berkata, ayo ikutlah aku. Next. Setelah ikutlah aku dia pergi. Setelah pergi saya telepon anak buah saya, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10. Saya masuk ke diskotik, saya nyabu, merokok, minum, main perempuan. Enggak ada hasrat, enggak ada nafsu. Di telinga saya terdengar suara yang lembut terus, ikutlah aku, ikutlah aku. Next. Next lagi. Saya pulang ketemu perempuan ini orang Toraja, orang Rantai Pau. Saya godain, C kok cantik mau kemana? Mau ke gereja Pak, astagfirullahaladzim. Gak jadi saya godain, saya lihat orang ini kok cantik banget. Di telinga saya ada suara audible, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong, aku nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Ini yang suara keras ini pelaku dulu, mantan-mantan. Akhirnya saya ngambil koran 1, 2, 3 tak hitung enggak. Suara yang sama tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Saya datengin perempuan ini. C, mau kemana? Mau ke gereja? Ya, boleh aku tanya sebentar? Boleh Pak. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Kapan? Sekarang? Mau? Diajak ke gereja hari Jumat. Next. Boleh enggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Ya pinter, enggak ada yang ketawa. Di gereja lain ketawa. Hehehe. Nanti kalau ketawa tak baptis kalian. Iya, jangan lihat casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi ini mesinnya Android ini. iOS. Bener apa enggak? Tuhan enggak lihat casingnya tapi Tuhan lihat Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya orang bejat itu dibawa ke gereja supaya diperbaiki. Gereja itu bengkel. Berapa enggak? Makanya jangan malas-malas ke gereja. Berarti kalau malas-malas ke gereja berarti masih bejat. Ini serius. Benar apa enggak? Katakan kiri kananmu, ngerti enggak kamu? Ya. Begitu saya ke gereja, saya dengar salum-salum, hati saya kayak disiram air es. Saya tanya, C, salum itu apa? Salum itu artinya damai sejahtera Pak. Oh. Begitu salum-salum, Pak silakan masuk Pak. Sama sernya disambut langsung saya tung masuk duduk langsung di depan sendiri di sampingnya Pak Ferry Tasik. Duduk di sampingnya Pak Pendeta. Pak Pendetanya kena angin gini noleh lihat saya penampakan tutup mata lagi. Mungkin itu saya mau ditengking. Ada penampakan. Ya pendetanya gak ngomong salum Pak dari mana kenalan enggak. Begitu noleh langsung merem. Pendetanya kalah urapan apa kalah apa? Iya toh. Akhirnya saya dengar puji-pujian Bapa sentuh hatiku. Enak ya wong Kristen itu manggil Tuhannya Bapa. Enak ya. Bapa ubahan hatiku. Aku mau. Aku gak pernah punya Bapa. Tadi lagu di doa ibuku yang di tempatnya Pak Kilat. Saya nangis. Kenapa? Saya gak pernah punya ibu, gak pernah punya bapak. Saya hidup di jalanan jadi liar. Jadi korak kalau di Malang saya dijulukin namanya tembel. Tembel edan, korak. Korak itu tahu kotoran rakyat, tapi walaupun dianggap kotoran, tapi saya berharga di mata Tuhan Yesus. Saya ada di tempat ini. Ya toh, kita ini orang-orang paling berharga di mata Tuhan Yesus, orang-orang pilihan. Pilihan itu cuma sedikit, bukan grosiran. Grosiran itu murahan, tapi kalau orang pilihan mahal harganya. Walaupun saya dibuang di kotoran-kotoran rakyat, tapi di mata Tuhan Yesus, ini anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Saya nangis sujud di sampingnya Pak Ferry langsung sujud. Sampingnya pendeta dan firmannya next. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya kayak ditempeleng. Next. Bapak kalau gitu aku tatoan salah. Salah. Kalau gitu aku ngerokok salah. Kalau gitu aku mabuk salah. Kalau aku berzina salah. Semua kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 lebih ini salah. Yang benar bagaimana? Ikutlah aku. Gimana caranya ikut engkau Bapak? Nangis terus saya. Next. Saya didoakan hamba Tuhan ini namanya Pak Acong sama istrinya. Doanya pas seperti kerinduan saya. Saya kepingin tobat nasuha. Tobat nasuha apa? Tobat yang tidak memikirkan dunia, memikirkan perkara-perkara di atas. Ya, begitu saya didoakan hamba Tuhan ini, doanya pas. Bapak ini anakmu datang kepadamu mau menyerahkan hidupnya untuk engkau.
Loh, orang ini kok tahu ya, aku kepingin seperti itu. Orang ini Kristen aku tapi gak mau ngomong, gak bisa bahasanya orang Kristen. Begitu saya didoakan, saya nangis tambahan, ada puji-pujian. Mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, kalau memang ada mujizatmu itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, ke diskotik siang saya pakai malam. Uban, aku kepingin baik. Next, keluar dari gereja, saya ditelepon anak buah saya. Bos, orang yang kamu bunuh tadi malam, yang kamu tembak, gak mati. Kamu mabuk berat, orangnya itu meleset tembakanmu, mobilnya aja lubang semua. Itu bukan karena mabuk, itu karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya kalau itu ketangkep, mungkin saya hukuman mati. Karena apa? Sabu-sabu di rumah saya masih 8 kilo, ekstasinya 65.000 butir. Tapi kalau saya berdiri di tempat ini, next, karena saya melakukan firman ini. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya pulang dari gereja, langsung saya ditegur Tuhan, Tuhan lihat hati saya, dan saya diselamatkan. Akhirnya saya next terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kelewatan. Minggu 29 Juni 2008 saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Next. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekristenan itu adalah perubahan hidup. Next. Beda apa enggak? Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Yang gondrong itu umur 40 lebih, sekarang yang berdiri di depan Anda 33 tahun. Kok ketawanya itu menghina sekali. Ini berarti gak pernah baca firman ini. Next. Baca ini, saya dapat firman ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup. Siapa? Umurnya berapa? Awet muda apa enggak? Bukan karena saya ditarik-tarik benang sama istri saya. Karena kalau kita di dalam Kristus itu punya sukacita terus. Makanya bisa mok-mok. Dan bisa putih. Perut timbul. Iya. Padahal makanya kayak kemarin sehari sekali. Langsung saya itu berdoa, Tuhan aku sudah bertobat, sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku sudah dibaptis, terus setelah aku dibaptis apa yang harus aku lakukan? Tinggalin harta bendamu semua. Tinggalin perempuan-perempuan itu, karena dulu saya nikah aserehe. Iya. Saya pamitin istri saya satu-satu, saya dapat ayat ini. Yang Beb, Hani, Sweetie, Bunda. Sekarang aku menjadi pengikut Kristus. Aku habis dibaptis, memang kamu naritik, memang kamu gila, henpen, wah semua, marah-marah semua. Akhirnya saya keluar orang-orang saja bawa duit 100.000 rupiah, saya disuruh Tuhan Yesus ke Malang. Oke Tuhan Yesus, aku menjadi pengikutmu. Mereka sudah aku tinggalkan dan aku bawa baju satu, celana satu. Saya langsung ke Malang bawa duit 100.000 rupiah. 100% ikut engkau, hancur apa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergi ke Malang disuruh jual bakso. Tuhan Yesus, aku ini bos, aku ini laupan, kok disuruh jual bakso? Memang ketika menjadi pengikut Kristus kita dinulkan. Ketika kita dinulkan, nomor satukan Tuhan Yesus, kita punya angka 10. Jangan takut kalau Anda dinulkan. Akhirnya jual bakso. 4 hari gak ganti. Kaos cuman yang di dalam aja set A, set B dibolak-balik. Karena gak punya rumah, gak punya siapa-siapa di Malang, nol, tulyong to, tahu tul. Yang ngerti cuman yang saya tenglang aja, yang lainnya ini wana-wana, gak ngerti. Tahu tenglang? Beteng-beteng hilang. Ya, next. Akhirnya saya jualan bakso, sekarang punya bakso merek Edan. Karena orang nganggap saya Edan, lihat itu bos, itu kaya, istrinya banyak, sekarang jual bakso di pinggir jalan. Next, dengan peralatan sederhana pinjem gini. Pinjem semua. Bisa enggak jualan bakso modal 100.000 rupiah? Bisa bersama Yesus. Next. Akhirnya saya pintar masak bakso Hauze Sencinping. Enak edan. Akhirnya saya punya bakso mereknya bakso naritik. Ini. Next. Nah, ini cuiminya Hauze Sencinping. Next lagi. Pentolnya baksonya wow. Mau? Silakan datang ke Malang. 1 bulan makan gratis. Mau?
kalau nggak punya malu. Doakan supaya bisa buka cabang di sini. Kalau buka cabang di Amerika, di Philadelphia, 1 hari buka, hari pertama 100 mangkok gratis. Angkat tanganmu yang mau. Keterlaluan. Doakan dulu, next. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang 100.000 rupiah orang anggap gak bisa. Tapi Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya 1 tahun punya 14 cabang. Next. Ya ini yang pertama, next terus. Terus, next. Next, terus naik. Terus. Nah, di Makassar, di Kalimantan, di Jakarta, di Jawa Tengah. Next, terus. Nah, ini terus. Nah, yang penting ini, jangan lihat berkatnya. Berkat kalau kita di dalam Kristus, Kristus di dalam Dia, kita mengutamakan Kristus. Kristus mengutamakan kita. Jangan lihat berkatnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Roh, hikmat, pewahyuan ditambah-tambahkan. Next lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya jual bakso bisa keliling kemana-mana, jual bakso. Disuruh Tuhan, ya toh? Pergi pelayan kemana-mana, katanya Pak nanti tiketnya tak ganti, banyak yang tidak diganti. Makanya kalau melayani itu jangan lihat manusia, melayani itu lihat tuh, katakan kiri kananmu, ngerti enggak kamu? Iya, jangan lihat manusia kecewa, bener toh firman Tuhan. Ini sampai ke ujung bumi saya menjadikan saksi, dicukupkan semua oleh Tuhan Yesus. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next, preman diselamatkan Tuhan, gini jadi pelayan Tuhan. Banyak enggak sekarang pelayan-pelayan Tuhan jadi? Didoakan supaya jadi hamba Tuhan terus. Kita ini punya kuasa, bener apa enggak? Memang banyak yang saya jumpain pendeta-pendeta berantem. Karena masa kecilnya kurang bahagia. Karena masa kecilnya gak pernah berantem. Kalau saya kan sering berantem jadi bosen. Bener apa enggak? Next lah. Jangan keburu-buru ini ngusir nih. Wakhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, belum. Ini ngusir ini. Saya perasaan loh. Balik lagi lah ini. Mantan penjahat yang bertato, apa? Yang bertobat jadi pendeta lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Dicalonkan gak mencalonkan, karena apa? Kekristenan itu dilihat buahnya. Itu loh, buahnya manis apa kecut, apa asem. Yang bisa merasakan orang lain. Oh, Tembel itu sekarang jadi Kristen, gak kayak Kristen, wong Kristen biasa. Itu Tembel diangkat aja dari wali kota. Loh mereka yang minta. Istri saya ngomong, sayang jangan ya sayang ya, kamu jangan jadi wali kota. Kamu itu orangnya terlalu baik sama orang. Nanti kamu disuruh tanda tangan, gak kamu baca, tanda tangan aja. Langsung kamu nanti gerangan rolek kanan kiri. Dan tulisan belakang tahanan KPK. Aku gak mau sayang. Iya sayang, akhirnya saya nurut gak mau jadi wali kota. Karena saya gak punya pengalaman. Hari ini dipasang banner-banner di mana-mana. Bos kalau gak mau jadi wali kota, wakilnya saja. Gak usah tanda tangan. Next. Nah ini, lihat, apa? Calon wakil wali kota Malang, ini sudah dipajang-pajang di seluruh Malang. Calon wakil wali kota Malang 2024-2009. Tuhan Yesus kita itu keren. Next lagi, ini di jalan-jalan sudah dipasang-pasang, saya ada di sini, mereka masang-masang. Karena apa? Mereka merindukan saya menjadi pemimpin. Makanya orang Kristen itu menjadi kepala bukan katakan kiri kananmu. Ngerti enggak kamu? Next lagi. Loh, dipasang-pasang di jalan-jalan. Saya itu loh di sini, yang bikin itu orang-orang semua. Dan jargonnya apa? Datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Kekristenan bukan bos tapi jongos. You understand? 10. Anda tahu jongos? Jongos itu keset, tulisannya apa? Welcome. Saya nggak bisa ngomong welcome. Kalau saya di Indonesia ngomong welcome, kalau di sini welcome. Kan di sini orang Indo semua tuh.
Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next. Nah, karena bagiku hidup adalah Kristus berarti sebuah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang Kristen gak boleh diam bekerja. Pak katanya tadi bekerja tapi juga mendahulukan Tuhan. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh enggak orang Kristen kaya? Boleh. Tapi kekayaanmu itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Harus ngerti segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Dan bagi dialah segala kemuliaan. Next. Nah ini. Saya diberkati untuk memberkati, muter-muter untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, pergi masuk ke dalam suku-suku pedalaman. Nah, ini kadang-kadang disalah artikan sama orang-orang. Pak Khairul ini bisa tidur di mana aja kok. Nah, tapi kalau tidur di mana aja, masa di Amerika saya mau tidur di gini enggak ada toh. Ya saya tak tinggal di mana? Kingston itu ya. Apa? Kensington, tak tidur di situ aja. Ya. Kingston. Apa? Kensington. Lah iki wong Jawa ora ngerti pokoknya Kingston. Lihaten, tidurnya di mana? Hotel Menanti Mentari Pagi. Makanya kadang-kadang orang memanfaatkan gini. Oh Pak Khairul bisa kok tidur di mana? Ditaruh saya itu di ruang tamu. Ruang tamunya itu banyak orang kos-kosan. Keluar masuk. Waduh saya nggak bisa tidur. Saya ngaku inep di sini. Wes kamu minta hotel aja. Enggak, aku beli sendiri hotel. Karena saya enggak mau merepotkan. Ya toh? Enggak mau merepotkan. Karena hamba itu selalu bisa di mana aja. Tapi kalau di sini ada hotel yang baik ya saya tidur di hotel yang baik. Benar apa enggak? Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next. Ini pelayanan saya ke pedalaman-pedalaman sama orang-orang Manado. Masih jauh masuk pedalaman. So dekat. Kalau orang Manado ditanya masih so dekat gini jauh 3 hari 3 malam. Masih jauh so dekat. Tangannya itu begini. Kan di sini nggak ada orang Manado toh? Nggak ada. Nggak ada di sini orang Philadelphia. Saya ngomong orang Manado itu di sana. Masih jauh so dekat. Nyebrang sungai, naik gunung turun gunung next. Ini sungainya dalam apa enggak? Tofor. Ngomong tofor segini. Dangkal segini, next. Lihat, nanti yang pemain keyboard tak ajak biar kurus pakai gitu. Masih jauh, bawa keyboard, masih jauh, so dekat. Saya belajar banyak tentang orang Manado karena saya sering pelayanan di Manado. Saya sudah keliling Manado. Saya ngerti watak karakter orang Manado. Kalau ngomong so dekat, ini masih jauh, tangannya gini. Tapi kalau deket, next. Dalam apa enggak? Tofor, ngomong tofor segini. Dasar orang Manado. Kan di sini enggak ada orang Manado toh? Enggak ada, di sini orang Philadelphia. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next. Masih jauh, so dekat. Nyebrang sungai, naik gunung, turun gunung masih jauh, so dekat. Itu Pak, so dekat. Pak, Bu, saya lapar. Pak, yang hijau-hijau ujungnya ini bisa dimakan. Itu so dekat. Begitu saya next. Sampai suku sana, hijau semua. Tapi enak. Badan saya sispek. Kalau di sini kebanyakan makan pokcop sama umi. Iya. Ini ketemu orang di sana yang lumpuh, kita celupin, kita mandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, ditardidikan, maridi, langsung sembuh. Next. Nah ini masaknya, Hauje Sen Jinping. Makanya Anda punya gereja bagus, lampunya ketap-ketip. AC-nya Anda masih males, lihat ini. Saya khotbah di sana pakai jaket kulit. Sepatunya mereknya Kermes. Bukan Louis Vuitton apa Kermes. Next. Nah, ini saya makan sama mereka. Ini juga di buffet. Iya. Saya bagi-bagikan makan, pakaian gratis kayak gini. Mana? Di Indonesia enggak ada yang peduli kayak gini. Saya enggak pernah disupport Rp1.000 aja enggak. Gitu ngomongnya misi. Misi apa? Masya Allah. Misi Masya Allah. Next. Ini pelayanan saya di penjara-penjara.
Di penjara kalau dikasih firman terus orangnya marah, wong penjahat semua. Tapi ketika saya memberitakan Injil, ya dikasih makan nasi padang gitu, mereka seneng. Dikasih sikat, dikasih anduk, kasih apa, next. Dilawat Tuhan, next lagi. Ya ini teman-teman saya mau dieksekusi mati, next lagi. Saya kemana-mana pakai kaos ini. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Pak Khairul kok gak ganti-ganti? Karena saya produksi. Saya pertama disuruh pakai kaos apa? Kaosnya caleg. Ya, pilih aku. Gak percaya aku sama kamu. Aku lebih baik milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Next. Saya seneng khotbah itu di lapangan. Ini saya jam berapa? Sudah terakhir. Jam berapa? 20 menit. Karena saya kalau dibaptis dicepet-cepetin gini, Anda kurang nanti. Ya Pak ya? Oh, sore nanti datang lagi ya. Janji apa enggak? Loh, itu enggak janji. Itu dasar orang males-males ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Makanya kalau Anda sore nanti datang, Anda nanti saya kasih bonus nanti. Oh iya, lihat saya seneng khotbah itu pakai kaos, pakai ini. Saya seneng khotbah itu di lapangan, bukan di gereja. Kalau ini gereja ini kan orang terang-terang semua toh. Kalau terang sama terang, silau men. Tapi kalau terang dibawa kegelapan, menjadi terang bener-beneran. Bener apa enggak? Next. Nah, untung nama saya gak diganti. Coba nama saya diganti Markus Matius. Gak Khairul Anwar. Yang datang bukan Siti Mudrika, Siti Mutmainah. Ini yang sakit kanker otak, kanker serviks disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Next lagi. Yang lumpuh berjalan. Lihat, orang-orang yang belum kenal Yesus terus. Next lagi, yang lumpuh berjalan. Next terus, anak yang autis, orang yang kepahitan sama suaminya. Makanya perempuan, selamat hari ibu. Mother Day. Ya, berbanggalah Anda jadi ibu. Seorang laki-laki berhasil karena ada doa seorang istri. Makanya jadi laki-laki jangan sombong. Ini karena aku. Tidak, itu karena istrimu yang berdoa untuk suaminya. Seneng ibu-ibu. Bapak-bapak. Pak, kalau aku Pak. Hei, suami-suami. Hormatilah, hargailah, nurut sama istrimu karena dia pewaris kerajaan surga. Dan suami harus nurut dengan istri tapi yang takut akan Tuhan. Kalau istrinya gak takut akan Tuhan, cuman ngomel aja nanti tak baptis ininya dulu. Biar gak ngomel. Bener apa enggak? Seneng. Next. Yang lumpuh berjalan. Next terus. Yang datang ada orang Kristen. Tidak ada. Tuhan itu punya rencana yang dahsyat untuk nama saya. Ada enggak pendeta namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini loh, kok enggak ada. Oh, sama yang kelihatan aja Anda enggak percaya, apalagi dengan yang tidak kelihatan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next. Preman-preman, penjahat-penjahat, terima Yesus semua. Next lagi. Yang buta didoakan dalam nama Yesus dia melihat. Next lagi. Yang kena santet doakan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Next lagi. Hamba Tuhan itu liburnya hari apa ya? Oh pinter kalau ngomong gak ada. Tapi kalau ngomong Senin nanti tak baptis 20 menit nanti. Ya biar libur terus. Hamba Tuhan gak ada liburnya. Ini doakin orang-orang sakit. Next. Ketemu orang gila, ini ketemu orang lumpuh di bandara, doakan. Kita ini punya kuasa. Imamat yang next. Dan dia berjalan. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next lagi. Ada Pak Yai. Sakit gak sembuh-sembuh, datang minta obat. Saya bukan tukang obat, tapi saya berdoa. Dalam nama Yesus, mau dalam nama Yesus. Tuhan apa aja mau. Gak mungkin saya berdoa, dalam nama Tuhan apa aja mau. Gak mungkin. Dalam nama Tuhan apa saja sembuh, kan gak mungkin tuh. Dalam nama, next. Dia manifest, muntah, yang makan biasanya muntah, minum muntah, sembuh, langsung makan nasi padang besar, minum es jus, orange juice, sembuh Pak. Saya menjadi pengikut Kristus, langsung masuk gereja, pakai pakaian next.
Boleh pakai pakaian gini, Tuhan Yesus gak lihat pakaianmu tapi Tuhan Yesus lihat hatimu. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Next. Kalau ketemu orang gila jangan difoto, jangan dilempari. Anda di tempat Philadelphia ini Anda harus menjadi terang. Ayo nanti doain orang-orang yang di Kingston. Iya, gampangnya kan gitu, wong Jawa itu kan gampangnya Kingston. Iya. Doain itu orang-orang, bukan tontonan itu. Anda harus berdoa untuk ini karena kesejahteraan tempat ini, Philadelphia, kesejahteraan Anda juga. Amin. Nah, ini kami bersama Pastor Ginting dan Pastor Joni itu nanti di sini mau kerinduan punya rumah di dekat situ. Kita beli rumah di situ ya. Tapi gak usah dijual lagi ya. Itu mau di tempat itu untuk menampung orang-orang itu doakan. Next lagi. Next. Nah, next. Dan dia sembuh. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next lagi. Ini pukrenku ren saya. Pukrenku ren saya. Pegawai-pegawai saya. Makanya seorang hamba Tuhan yang berhasil seorang hamba Tuhan yang berhasil itu dilihat dari kehidupan rumah tangganya. Benar apa enggak? Coba nginep di sana 1 minggu aja, sudah ketahuan. Pembantunya sudah ikut Yesus apa enggak? Kalau belum, dia pinter khotbah seperti gajah dibelangkoni. Bisa khotbah gak iso ngelakoni. Next. Ini. Next. Teman-teman saya preman, next lagi. Next lagi. Nah ini. Ketika gereja tutup pandemik, saya buka 24 jam. Orang-orang yang penyakit apapun celupin di Sungai Yordan. Loh, Sungai Yordan yang asli kan coklat gini loh, bukan hijau. Ini Sungai Yordan. Kalau mau dibaptis ada si kuning lewat, tunggu sebentar. Tapi saya minta sama Tuhan Yesus aku berikan aku ini kolam baptisan. Next. Akhirnya diberi kolam baptisan dan kami bikin kolam baptisan di rumah yang datang pertama kali orang Batak. Karena mau dibaptis takut sama gerejanya, jangan takut sama gerejanya, takut sama Tuhan Yesus. Benar apa enggak? Habis orang Batak, orang Manado, kan di sini enggak ada orang Batak loh. Ada. Ini lihat wajahnya orang-orang Batak semua ini. Ya toh, next lagi. Ya, ini setiap Rabu, makanya saya ini katanya kemarin, Pak nggak extend lagi, oh yang nunggu dibaptis di rumah itu sudah antri. Next lagi, setiap hari Rabu loh kayak gini. Next lagi, loh next lagi. Nah itu istri saya. Pelacur-pelacur bertobat semua banyak bertobat. Next lagi. Nah makanya kalau saya buka gereja, gereja saya penuh, saya nggak buka gereja. Saya mau buka yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Karena apa? Kemarin ketika saya minggu ke gereja ya, baru bertobat 5 kali ke gereja, Katolik, GKJW, GPIB, pokoknya 5 kali. Begitu saya di salah satu gereja, ibunya angkat tangan gini, berdoa angkat tangan. Ada orang yang ngasih persembahan perpuluhan ngomong di samping saya, Pak itu Bu Gembalanya, cincinnya baru itu perpuluhan dari saya. Kan gak enak loh, makanya saya gak mau bikin gereja. Makanya saya kerja, bener apa enggak? Ini, next. Nah, ketika saya doakan orang yang lagi mau mati, sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, akhirnya next. 3 masa penuaian dari desa dibaptis. Dari 3 desa itu banyak dibaptis. Next. Next lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa, murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini. Sudah? Pak Ferry, jam berapa? Kurang berapa menit? Oh masih kurang 10 menit, haleluya. Karena saya ini jatuh cinta, gak bisa dijamin sebetulnya. Benar apa enggak? Pernah jatuh cinta apa enggak? Yang pernah jatuh cinta angkat tangan. Berarti jatuh cinta itu seakan-akan dunia milik kita berdua. Berdua kok sendiri. Berarti jatuh cinta itu dunia milik kita berdua. Seakan-akan yang lain ngontrak.
Maaf, kotoran kucing juga rasa? Oh pernah semua. Saya nggak pernah sejahat-jahat saya. Dulu istrinya 13, nggak pernah jatuh cinta sampai makan itunya kucing rasa coklat. Berarti Anda terlalu jatuh cinta. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Bisa disiapin videonya? Oke. Ketika saya ini tidak pernah ada di rumah, saya ini penginjil tidak ada di rumah, muter keliling sampai dijulukin PLO. You understand PLO? 10. Belum. You understand PLO? Pendeta lalioma. Pendeta lupa rumah. Kalau istri saya kangen gitu, nyusul. Gitu. Ketika saya keliling, nggak bisa video. Nah, ketika saya keliling nonton TV, di TV One bawahnya ada running tag, 9 terpidana bandar narkoba akan dieksekusi mati. TV itu saya tumpangi tangan, Bapak, ini semua bukan bandar, mereka ini cuma kurir. Bandarnya sudah engkau selamatkan mereka. Begitu saya tumpangi tangan TV itu, di telinga saya audible, Khairul anakku, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku akan menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Nanti malam yang namanya Mary Jane dari Filipina tidak jadi dieksekusi mati, katakan itu. Singkat cerita saya pergi ke Nusa Kambangan. Bisa apa enggak? Biasa, kalau yang ini juga rusak. Walaupun saya lihat di situ mereknya apel yang dikerikiti tikus. Ya tak? Ya. Walaupun apel dikerikiti tikus. Ya gini rusak, karena apa? Ketika saya kesaksian ini banyak orang-orang yang bertobat. Singkat cerita saya disuruh Tuhan bawa mobil, saya mundurin mobil saya. Waktu itu mobil saya Baby Alphard, tahu Baby Alphard? Suzuki EPV, Alphard yang kurang vitamin katanya. Tapi saya itu minta sama Tuhan Yesus, karena apa? Saya bertobat, pinjam sepeda motor, ngomong gini, jangan tembel itu pura-pura tobat, nanti sepeda motormu dijual. Tapi Tuhan Yesus keren, ketika Tuhan Yesus belikan mobil itu, saya minta EPV, langsung ke dealer, saya tunjuk dalam nama Yesus. Minggu ngomong seperti itu, Senin, ada orang nawarin saya dengan potongan harga yang fantastik. Langsung saya beli Alphard Baby. Kalau Baby nanti dewasa bisa jadi Mbak Alphard. Ya lah. Nah, ketika saya langsung, kamu sekarang pergi dan saya Tuhan ngomong, aku sediakan kamu tiket Sriwijaya nomor 34D. Tiketnya Sriwijaya nomor 34D, benar. Saya telepon beli tiket, di check in Sriwijaya nomor 34D, Yesus kuda siap. Saya sampai terbang Jogja langsung Cilacap, saya naik taksinya saya tumpangi tangan supirnya, Roh Kudus ambil alih supir ini. Psst. Sampai sana jam 11:30 persis. Saya di stop polisi tentara, maaf Pak, mohon izin Bapak mau kemana? Oh saya hamba Tuhan Pak, saya mau berdoa untuk orang-orang yang dieksekusi mati. Pak maaf tempat ini sudah disterilkan, Bapak enggak boleh masuk. Ketika enggak boleh masuk ada jalan buntu, saya angkat tangan. Tuhan Yesus aku enggak boleh masuk. Sepeda motor lewat, teng, saya kejar. Mas. Mau ke Nusa Kambangan apa ada jalan lain? Ikut saya. Saya digonceng 2 orang, langsung saya tiba-tiba sampai di sini. Play. Lihat Tuhan sudah menyatakan mujizatmu, kemuliaannya di sana. Terbukti apa? TV ini dulu yang nggak bisa nampakkan orang Kristen, tapi TV ini sekarang matanya tertuju pada tulisan aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Sudah menginjil dunia. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Antara beberapa napi, mantan napi dan warga negara asing. Saya berdoa terus. 23:52 kurang 8 menit orang mau dieksekusi mati. 9 orang mau dieksekusi mati. Detik-detik terakhir mau dieksekusi mati. Yang satu gila. Dan juga ada beberapa gila, mantan napi langsung ini gila, terlihat lupa ingatan. Tinggal detail 8. bagaimana mereka yang 8 menyampaikan solidaritas dan 6 sudah terima Yesus. Tidak salah kami saksikan sambil menyanyikan detik beberapa terakhir lagu 23:54 nanti. tapi
tempat saya melaporkan ini, tetapi saya Pak tidak Jokowi bisa telepon, menembus tolong begitu eksekusi banyak mati orang ditunda yang dulu. ada di sini, tetapi Karena yang kamera Mary lain Jane kami dari bisa Filipina menangkap yang punya peristiwa narkoba yang itu sudah sedang, menyerahkan diri. berjalan saat ini. Mary Jane jangan Saya dieksekusi mati. belum Sampai bisa- hari ini Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati. Langsung saya teriak, haleluya, Yesusku luar biasa. Bisa berkomunikasi langsung Eksekusi dengan ditunda rekan-rekannya beberapa menit. yang sudah ada di dalam Nusa Kambangan atau tidak. Saya berdoa Tetapi bahasa roh ekspresi terus. kesedihan ini tampak betul dari para pendukung atau orang yang membangun solidaritas di lokasi ini. 23.53 Seperti juga tidak kurang 7 menit. tidak ada yang menghalangi Saya aksi nangis, solidaritas saya berdoa. ini, karena Lihat memang mata kamera pihak TV kepolisian di Wan sini tertuju pada apa? memberikan Tulisan keleluasaan aku milik gitu, Yesus, biar jaminan memberikan pasti masuk surga. kebebasan, Boleh mereka tepuk untuk tanganmu menyampaikan yang dahsyat ekspresi buat Tuhan Yesus. selagi memang tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu. Ketika Dan salah satu dari mereka yang berkaos hitam bertulis ada tulisan, itu adalah salah seorang simpatisan atau solidaritas yang khusus datang dari Malang, Jawa Timur untuk menyampaikan Berkaos hitam solidaritasnya. bertulisan. Ya. Kita sama-sama simak eksekusi bagaimana, langsung ditunda berapa kesedihan menit. mereka, tentu saja. Teman-teman saya ngomong, buka Sebagai tutup mata saya, teman, buka sebagai, borgol saya. Saya tidak sahabat, takut mati. dan barangkali Hidup mungkin adalah saja Kristus, ada mati keluarga sebuah yang, keuntungan. Statement ini pas nanti Tidak kayak lama ketika lagi saya diwawancara. barangkali kalau eksekusi sudah dilakukan, Mereka akan nyanyi lagu mendapat Bless the atau menerima Lord kabar of sedih my bahwa soul. eksekusi Oh, my soul. akan atau sudah dilaksanakan di Sukacita. kawasan Nusa Satu Kambangan. gila tinggal Jam 8. di tangan saya sudah Mary menunjukkan Jane bebas tinggal 11, 7. 10 menit. Yang 6 sudah terima Yesus. Hampir Tinggal jam, yang 1. 12 Dan atau teman-teman pukul saya ngomong, 00. bro Ini cepat artinya mulutmu memang teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. saat-saat atau Sebentar lagi kami menuju ditembak, eksekusi mati masuk surga. Karena kita punya Yesus. akan berlangsung, dia akan berjalan. Dan teman saya yang satu ini, Eh, kasus narkoba ini. Teman-teman Diam, tim liputan berdoa. TV One di sini meyakini, terutama Lihat, beberapa yang ketika saya teriak-teriak, sudah Yesusku pernah luar masuk biasa dalam telah proses membebaskan Kambangan, Mary termasuk, Jane. saya Yesusku sendiri, luar biasa, saya teriak-teriak. meyakini Saya bahwa tidak dikerubutin akan ada wartawan hambatan luar perjalanan negeri dan dalam dari negeri. lapas besi menuju ke Kamu kok lokasi bisa? di mana, Kok tahu kalau akan Mary Jane dilaksanakan bebas? eksekusi mati. Ya, Sekali lagi karena ini saya diomongi oleh Tuhan gambaran Yesus. bagaimana Indiarto, Boleh tepuk tangan kesedihan buat Tuhan yang Yesus. Tampak betul di lapangan yang kami lihat. Langsung saya diwawancarai berbagai Dari TV stasiun para luar negeri dalam pendukung negeri. yang menolak atau setidaknya meminta eksekusi mati tidak dilaksanakan. Saya minta Yang eksekusi kehadiran mereka tidak dilakukan. setiap hari bisa kita pantau ya, tetapi memang aksi solidaritas dilaksanakan pada malam hari. 23.55. Sayang sekali kami belum bisa menginterview mereka mengingat jarak yang tidak dekat. Mudah-mudahan Stefani, reporter kita di sana, bisa lebih mendekat dan mewawancarai mereka. Ini saya diwawancarai stasiun luar negeri dalam negeri. Jika bisa kami sama-sama saksikan, ini adalah selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak? Nama saya Khairul Anwar. Bapak dari mana? Saya dari Malang datang ke sini tadi. Saya sudah jam 3 saya dari Malang ke sini. Saya simpati, itu teman saya semua yang di dalam yang mau dieksekusi mati. Betulnya mereka tidak layak untuk dihukum mati. Koruptor yang dihukum mati. Saya rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tetapi Tuhan berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan garam. Jangan dibunuh kayak gini, tolong beri kesempatan. Ini saya buktinya saya orang rusaknya orang rusak. Saya orang kepahitan sama orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Lihat. Ini lihat. Ini foto saya. Ini perubahan, ini foto saya. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang bejat. Yang layak dihukum Kenapa mati dia harus itu ada di sana? Minta yang dihukum mati saya, jangan dia. Kayak gini. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka cuma kurir. Baik, Itu fungsinya Bapak, seorang sahabat. Mau saya mati buat ingin sahabat. bertanya kepada Bapak. Bapak pernah menghuni di Nusa Kambangan? Saya bukan menghuni di sini, tapi teman saya banyak di dalam. Saya di penjara di Lokwaru, di Malang. Saya tinggal di Malang.
solidaritas yang Bapak dan teman-teman tadi sampaikan setidaknya menjadi dukungan moral bagi yang akan dieksekusi. Tetapi Saya sudah berdoa. Lihat ini kairosnya Tuhan. Buat dia, mereka yang sudah kenal Tuhan, buat dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Boleh tepuk tangan yang Nggak dahsyat ada buat takut. Tuhan. Dia ada damai sejahtera. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan tidak hanya kepada yang akan dieksekusi mati pagi ini, tetapi juga ke dunia luar ya, yang terutama berkaitan dengan narkoba, Pak, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selamat malam Indonesia. Saya dulu yang rusak Indonesia juga. Saya yang juga bandar narkoba, saya nggak bikin. Ya, tapi karena kasih anugerah dan jamahan Tuhan, hidup saya diubahkan mulai dari hal yang sepele, rokok aja enggak, keluar kata-kata kotor ya. Kalau saya orang Malang misuan, enggak jadi misu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tolong, yang mau berhenti narkoba, tolong saatnya berhenti. Narkoba enggak ada gunanya. Kalau saya dulu main narkoba, saya itu semi bunuh diri. Suaranya dikecilin, suaranya dimatiin, dan teman-teman saya mau dikeluarin itu, mau ditembak dadanya itu, dia nyanyi lagu Praise the Lord. Habis gitu dia ngomong, "Hey bro, cepet," yang satu, "cepet kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat." Detik-detik terakhir teman saya angkat tangan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Langsung saya nangis, Tuhan Yesus, temanku mati semua. Di telinga saya audible, anakku Khairul, jangan bersedih, dia sudah bersamaku. Kekristenan itu dijadikan lebih daripada pemenang. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman kesaksian ini menjadi rema dalam kehidupan mereka, anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka menjadi orang Kristen, bukan Kristen biasa-biasa, tapi mereka menjadi orang Kristen yang biasa, luar biasa. Hari ini aku berdoa untuk yang sakit Engkau sembuhkan, yang hancur Engkau pulihkan, yang terikat Engkau lepaskan. Apapun pergumulan masalah mereka, hari ini aku mengangkat tangan mengurapi anak-anak-Mu ini. Anak-anak menjadi alat dan saksi-Mu. Dalam nama Yesus, biar taburan firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu percaya semua sudah mendapatkan. Mereka pulang berbeda dengan mereka yang datang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.